Oke, bentar. Saya share screen dulu. Oke, nah our last meeting we learn about the narrative text. Ya, we had learned about the definition of narrative text, and then the purpose of narrative text, and then the feature of or the characteristics of narrative text. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama mengenai naratif teks ya. Kita sudah belajar pengertiannya, kemudian tujuan dari naratif teks itu apa, kemudian karakteristik atau apa-apa aja dari yang ada di dalam naratif teks. Oke, nah Bapak akan mengulang sedikit tentang karakteristik atau the feature of narrative text ya. Karena ini mungkin yang akan kita ambil waktu cukup banyak untuk membahas ya. Oke. Nah, the narrative text use past tense. Ya, jadi narrative text itu menggunakan tenses simple past. Ya, oke. Tadi kamu sudah menonton video tentang irregular verb and then the regular verb. Ya, and you have task. Ya, saya minta untuk menghafal 10 kosakata regular verb ya. Irregular verb ya, beserta dengan artinya. Oke. Oke. Hiskia? Hiskia, bisa dengar suara Bapak? Kami, Mister. Oke, dengar ya. Ya, oke. Nah, sekarang minta tolong kamu hafalkan 5 saja. Ya, dari 10 yang sudah kamu hafal yang irregular verb. Ya, 5 saja. Nyalakan kameramu, kemudian nyalakan audiomu. Irregular, Mister. Kayak anu, Mister, apa namanya? Tulis. Yang kayak anu, Kak Mister. Yang kayak yang tadi dipelajari yang di itu YouTube. Itu irregular verb. Oh, kayak open. Open terus apa lagi? Apa lagi satu? Open. Open is regular or irregular? Nah, apa itu? Oke, open itu regular atau irregular? Regular kapan Mister? Kurang ku paham. Regular 5. Udah dihafal belum? Belum pi Mister. Kurang ku hafal. Oke. Itu yang begitu. Oke. Meriam. Yuk. Hafalkan 5 irregular verb dari 10 yang sudah kamu hafal tadi. Boleh nyalakan kamera, nyalakan audio. Miriam.
Oh, hilang. Natania. Yuk, Natania. Ya, Mister. Ya, 5, Mister. 5. Lari, 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 run, run, run. Run, run, run. Oke. Tidur, sleep, slept. Terus memukul, hit, hit, hit. Oke. Mencuri, steal, stole, stolen. Oke. Terus memakai, memakai, wear, wore, worn. Ulang, memakai apa? Wear, wore, worn. Oke. Thank you, Natania. Ya, jadi itu ya beberapa irregular verb yang sudah kamu hafalkan. Oke, nah kita lanjut materi kita ya. Ya. Oke ya, nah the first is narrative text use past tense yang tadi ya. Jadi dia menggunakan tenses past tense di situ ya. Nah ini ciri khasnya kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua ya. Oke, and the second, the narrative text use adverb of time ya. Jadi menggunakan kata keterangan waktu ya. Karena ini adalah cerita hayalan, cerita yang tidak benar-benar terjadi, maka kata keterangan waktu yang digunakan itu sebenarnya kata keterangan waktu yang khas untuk cerita hayalan ya. Once upon a time, suatu ketika atau suatu waktu, one day, suatu hari, etc. dan lain-lain. Oke, and the third, the narrative text use time conjunction ya. Seperti dengan teks yang lain, naratif teks juga menggunakan penghubung waktu di situ. When itu apa? Ketika, then setelah, kemudian suddenly tiba-tiba dan sebagainya. Oke, and the fourth is narrative text use specific character. Ya, jadi karakter yang digunakan itu karakter yang spesifik ya, ditandai dengan menggunakan nama biasanya. Oke, walaupun tidak semua juga naratif teks itu ada nama yang di situ, tapi karakternya spesifik ya. Oke, the example is the Cinderella, Snow White, Sang Kuryang, Dodeng dan sebagainya ya. Oke, and the last one, the narrative text use direct speech. Oke, direct speech itu adalah kalimat langsung ya. Oke. Nah, the purpose to use the direct speech is to make the story lively. Untuk membuat cerita itu lebih hidup ya. For example, Snow White said, "My name is Snow White." Ya. Oke. Nah, ciri dari kalimat langsung adalah ya you must remember that the direct speech uses simple present tense. Ya. Jadi kalau kalimat langsung yang digunakan itu apa namanya? Menggunakan simple present tense ya. Agak ribet ya. Kenapa? Karena tenses itu mempengaruhi kata kerja yang digunakan. Oke. If you look at this sentence ya, di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua said, kemudian ada kata bentuk pertama to be ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan langsung aja kan ya. So Snow White berkata, nama saya Snow White ya. Tidak terlalu kelihatan perubahan verbnya di situ ya. Tapi kalau bahasa Inggris harus kelihatan perubahan verbnya ya, terutama kalau dalam konteks tulisan. Ya, biasanya kalau speaking ya orang biasanya tidak terlalu memperhatikan untuk penggunaan verb biasanya. Ya, apalagi kalau kita konteks bukan bukan orang yang penuturnya bahasa Inggris ya. Oke. Nah, today we are going to learn about simple past tense. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang simple past tense ya. Nah, there are 4 characteristics of simple past tense ya. There are 4 parts,
there are 4 parts of simple past tense. Yeah, we are going to learn. Yeah, the first is the definition of simple past tense. Oke, definisi dari simple past tense. Kemudian, and then the second time signal we use in simple past tense. Ya, keterangan waktu yang kita gunakan di simple past tense. The third, ya, simple past tense use verb. Simple past tense yang menggunakan kata kerja atau verb. Kemudian the last one is simple past tense used to be. Ya, jadi apa? Simple past tense yang menggunakan to be, is, am, are, ya, atau dalam bentuk keduanya was dengan were. Oke, nah we will see one by one. Kita akan melihat satu persatu. Nah, the first is the definition of simple past tense. Ya, jadi pengertian dari simple past. Oke. Nah, the past simple or the simple past describes actions which happen in the past and are finished, often with dates, time, and words like yesterday, last, or ago. Ya, jadi simple past itu menjelaskan kegiatan yang berlangsung, yang terjadi di masa yang lalu. Ya, jadi itu kata kuncinya. Ya, simple past itu menjelaskan kegiatan yang terjadi atau berlangsung di waktu yang lalu. Oke. Nah, kemudian selesainya jelas, ya. Selesainya itu biasanya berlangsung terus-menerus, ya, dengan ya ada penanda waktunya, yesterday, contoh kemarin, or last, sebelumnya, ya, dan ago, yang lalu, ya. Oke. Nah, this is the definition of simple past tense. Oke. Nah, oke, and then the time signal used in simple past tense are, the first one is yesterday. Bintang, please translate for us what is yesterday in bahasa Indonesia. Yuk, ini penanda waktu yang digunakan di simple past tense. Yang pertama ada yesterday. Bintang boleh terjemahkan buat kita? Selasa, Mister. Selasa, yesterday. Dalam bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesianya yesterday? Selasa. Oh, Brianta. Yesterday. Brianta, apakah ada Brianta? Levi. Yesterday. Levi. Mister. Ya, silakan. Yesterday. Kita sebut tadi namaku, Mister. Nah, apa yesterday? Oh, saya. Ya. Dalam bahasa Indonesia. Yesterday. Apa bahasa Indonesia yesterday? Kemarin. Oke, kemarin. Levi ya, kemarin ya. Levi, just now. Levi. Levi, just now. Apa? Hilang. Gilbert lies. Oke, just now. Apa bahasa Indonesianya, nak? Sekarang. Ya, sekarang atau baru saja ya kalau dalam konteks simple past tense, ya. Oke. An hour ago. Olivia. Olivia, an hour ago. Bahasa Indonesianya apa?
Hilang. Roman. An hour ago, apa bahasa Indonesianya? Kenapa, Mister? An hour ago, apa bahasa Indonesianya? 1 jam yang apa? 1 jam yang Lalu. lalu. Oke, jam yang lalu. A few days ago, Rifansha. Oh, hilang lagi. Rifansha, mana kamu? Halo. Iya, Mister. Ya, Iya, a few Mister. days ago, apa bahasa Indonesianya? Beberapa hari yang lalu. Oke, beberapa hari yang lalu. Oke, nah ini contoh yang lain. A few minutes ago, beberapa menit yang lalu. A week ago, seminggu yang lalu. A month ago, sebulan yang lalu. A year ago, setahun yang lalu. Several days ago, beberapa hari yang lalu. Nah, kalau kamu perhatikan dengan baik kalimat ini ditandai dengan kata ago setelah waktu ya. Itu menunjukkan yang lalu ya. Jadi yang depan-depannya ini boleh kamu ganti dengan waktu yang lain. Contoh, 2 minutes ago, 2 hours ago, ya, 2 months ago, ya, 2 years ago, 2 weeks ago, ya, 2 days ago, 5 days ago, ya. Jadi ini paten di situ. Kemudian yang depannya ini boleh kamu ganti-ganti dengan penanda waktu untuk menunjukkan yang lalu, ya. Oke. Kemudian kita lihat the other time signal. Oke. Last night itu semalam. Kemudian last week minggu lalu. Kemudian last month bulan lalu. Kemudian last year tahun lalu. Kemudian last Friday Jumat lalu. And last December yang lalu ya. Nah, there is a formula in this words ya. Ya, jadi kalau kamu perhatikan di sini ada formulanya, ada rumusnya ya. Jadi kata last di depan kemudian diikuti dengan kata keterangan waktu ya. Nah, kata keterangan yang waktu ini boleh kamu ganti-ganti dengan waktu yang lain ya. Last hour, last Friday, last Wednesday, last week, ya, last year dan sebagainya. Ya. Oke. Oke, tapi kita tidak mengatakan begini last 2 years. Oke, enggak, kita pakai ago kalau yang itu. Ya, atau last 2 days ya. Kita enggak pakai last kalau yang itu, ya. Biasanya kita gunakan ini kalau dia tunggal. Oke ya. Kalau dia lebih dari satu, kita pakai yang ago tadi. Oke. Now we will see simple past tense. Oke, there are 2 types of simple past tense. Ya. The first is simple past tense used verb atau kata kerja. Oke. For example, I met your boyfriend last night. Oke, Rosalind, please translate for us this sentence. Bisa terjemahkan untuk kita apa artinya ini bahasa Indonesianya? Rosalind. Aku ketemu your boyfriend, pacarmu last night, tadi malam. Oke, saya bertemu dengan pacarmu tadi malam. Nah, kata kerja yang digunakan di sini adalah met ya. Oke. This is the verb to of ya, jadi ini adalah bentuk kedua dari meet
Ya, bentuk pertamanya adalah meet. Oke, saya bertemu pacarmu semalam. Oke, I went to Bali last year. Anastasia, please translate for us this sentence. Saya pergi ke Bali tahun lalu. Oke, saya pergi ke Bali tahun lalu ya. The verb we use in this sentence is when. Ya, saya pergi ke Bali tahun lalu. Oke, and then the second types is nomina. Ya, jadi simple past tense yang menggunakan to be di situ. Ya, she was in Japan 2 years ago. Pinkan, boleh please translate for us this sentence. Pinkan. Halo. Pinkan, ada Pinkan di dalam ini? Oke, Rama mungkin bisa bantu. She was in Japan 2 years ago. Dia berada di Jepang 2 tahun yang lalu. Oke, good. Dia berada di Jepang 2 tahun yang lalu. Nah, kita menggunakan to be di sini yaitu was. Ya, jadi kita tidak menggunakan kata kerja di kalimat ini. Oke, and the second, ya, they were very happy last night. Andini, please translate for us this sentence. Mereka sangat senang tadi malam. Oke, mereka sangat senang atau mereka sangat bahagia semalam ya. Nah, sama kalimat ini juga menggunakan to be, tapi to be yang digunakan di sini adalah were ya. Nanti selanjutnya kita akan lihat kapan dia pakai was, kapan dia pakai were. Oke. Nah, pertemuan kita juga di Zoom ini sudah selesai. Oke, for your exercise today. Bentar. Oke. There are your exercise for this meeting ya. There are 2 exercises ya. Jadi ada 2 latihan yang akan kamu kerjakan. The first is write 7 sentences about your activity yesterday. Ya, jadi kamu buat 7 kalimat tentang kegiatan kamu kemarin. Ya, oke. Nah, kamu buat ini di mana? Kamu silakan buat ini di Google Classroom. Ya, di classwork, di tugas kelas itu sudah ada folder di situ yang Bapak akan buat. Kemudian kamu tinggal ketikkan jawabanmu di situ. Ya, di situ juga sudah ada contohnya. Kamu tinggal lanjutkan membuat 6 kalimat. Oke. Kalimat yang kamu bikin itu dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, please make the sentences in English. Ya, jadi bukan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, this is you will do today. Oke, ini yang akan kamu kerjakan hari ini. Oke, and the second, oke, this is will ini akan menjadi PR kamu, ya. Oke, take a quiz about simple past tense, ya, akan jadi PR-mu. Kemudian PIC kelas minta tolong chat saya untuk kamu bisa dapat linknya. Oke. Nah, please chat me atau please tell me, please communicate me if you cannot finish this task on time. Ya, jadi minta tolong kamu bilang ke saya, kamu komunikasikan ke Bapak kalau kamu nggak bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Ya, mungkin tugasmu juga sudah cukup banyak menumpuk di pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, jadi please tell me. Ya, jadi tolong kasih tahu saya bahwa saya tidak bisa menyelesaikan tugas ini karena
ada tugas-tugas lain juga yang cukup menumpuk ya. Oke. Jadi nomor 1 ini kamu kerjakan hari ini. Sudah ada filenya di Google Classroom, di Classwork. Kamu tinggal ketikkan di situ jawabanmu. Nomor 2 ini akan jadi PR ya. Kamu kumpulkan paling lambat minggu depan jam 7. Ya, jam 7 pagi bukan jam 7 malam ya. Oke. Nomornya tidak terlalu banyak, Ji. Ya mungkin 10 nomor atau berapa nomor. Ya semoga bisa kamu kerjakan ya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, thank you for your attention and God bless you all. Thanks, Mister. Oke, you're welcome. Terima kasih semuanya.